Oke, kita akan belajar sifat-sifat nilai mutlak ya. Untuk sifat yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kita buat grafiknya aja ya. Oke, untuk nilai mutlak X grafiknya masih bisa ya, cara bacanya masih ingat ya. Artinya gini, untuk nilai mutlak 2 berarti 2, nilai mutlak 3 berarti 3. Oke, misalkan untuk nilai mutlak negatif 1 berarti 1, nilai mutlak negatif 3, 3. Oke, sekarang kita lihat yang akar dari X kuadrat. Tutup dulu. Nah, ternyata kalau kita lihat sama ya. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya begini. Untuk 1 dikuadratkan itu kan 1 di akar 1. Kemudian min 2 dikuadratkan berapa? 4 diakarkan 2. Min 5 dikuadratkan berapa? 25 diakarkan 5. Jadi untuk akar, nilai akar itu selalu positif, selalu diingat ya. Ternyata gambarnya apa? Berimpit ya. Kalau kita lihat tuh, gambarnya berimpit. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa sifat nomor 1 itu benar. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nilai mutlak dikuadratkan. Oke ya, kita klik situ. Nah, grafiknya seperti ini, nilai mutlak dikuadratkan. Misalkan 1 ya, 1 nilai mutlak 1 kan 1, kuadratnya 1. Nilai mutlak 2 kuadratnya 4 ya. Oke, 4. Sekarang yang X kuadrat. Kita tutup dulu. Oke, sama ya. Min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Ternyata dia berimpit juga. HX dan PX ya. Nilai mutlak X dikuadratkan dengan X kuadrat. Jadi nomor 2 itu kita juga bisa pakai karena secara grafik pun dia sama. Oke, sekarang yang nomor 34. 34 itu stipe ya. Hanya dibalik saja. Nilai mutlak X sama dengan min negatif X. Nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X. Oke, kita buat grafiknya aja ya. Ini ya, grafik Q. Ini untuk yang min X. Bagaimana dengan yang X? Ternyata sama ya. Tuh, sama. Ya, berimpit ya. Katakanlah begini. Nilai mutlak 2 itu berapa? 2. Nilai mutlak negatif 2 berapa? 2 juga kan? Jadi tidak masalah. Kita bisa gunakan sifat 3 dan sifat 4. Nah, sekarang kita akan coba sifat 5. Sifat 5 kita tidak usah pakai grafik ya. Kita pakai permisalan bilangan saja. Misalkan kita coba satunya negatif. Oke. Minus 2 times how many? 5. Oke. Negatif 2 dikali 5. Negatif 2 dikali 5 itu berapa? Negatif 10. Negatif 10 nilai mutlaknya 10. Apakah benar 10? Oh ya, 10. Sekarang kita pisah sesuai dengan sifat nomor 5 ini. Kita pisah sendiri bahwa min 2 ya dikali 5 ternyata sama ya. Jadi nilai mutlak ya, di dalam nilai mutlak ini kita kalikan. Min 2 kali 5. Kali negatif 10. Nilai mutlaknya 10. Terus kita pecah. Nilai mutlak min 2 itu kan 2 ya, 2 kali 5 10. Ternyata sama. Jadi untuk perkalian tidak masalah, kita bisa pakai sifat nomor 5. Sekarang sifat nomor 6 yaitu pembagian. Oke, kita bisa mulai dari berapa enaknya? 12 boleh. 12 kita bagi dengan, kita coba negatif ya, negatif 4. Oke, nilai mutlak dari 12 dibagi min 4. 12 bagi min 4 berapa? Min 3. Nilai mutlak min 3, 3. Sekarang bagaimana kalau kita pisah? Artinya nilai mutlak 12 dibagi nilai mutlak negatif 6. 12 dibagi negatif 4 ya. Nah, sama ya. Tidak masalah ya. Berarti kita nomor 6 juga nggak masalah. Dan ingat ya, penyebut tidak boleh 0. Kenapa 0? Tidak boleh. Karena nilai mutlak 0 adalah 0. Kalau penyebut 0 berarti tidak terdefinisi. Masih ingat ya, tidak terdefinisi kalau penyebutnya 0. Makanya Y tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk perkalian dan pembagian itu kita bisa pecah untuk nilai mutlaknya. Bagaimana Bu dengan penjumlahan dan pengurangan? Oke, sekarang kita checking yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita hapus saja ya biar nggak terlalu banyak di sini.
Oke, kita misalkan di sini X-nya katakanlah min 5 begitu. Y-nya berapa? Y-nya 2 gitu ya, mungkin ya. Oke, Y-nya 2 gitu. Ya, diperoleh X-nya kita ambil min 5, Y-nya 2, berapa ini? 3 ya. 3. Sekarang kalau kita pisah minus 5 dulu, baru dijumlahkan dengan, nah, ternyata 7 ya. Jadi tidak berlaku. Hati-hati untuk nilai mutlak penjumlahan itu tidak berlaku dipisah. Jadi kalau dia di X plus Y itu di dalam nilai mutlak, itu tidak boleh kalian pisah nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y, karena hasilnya berbeda. Oke ya. Sekarang dengan pengurangan, coba pengurangan kita coba berapa, misalkan 6 boleh, atau ini minus 6 ya, mungkin minus 6 minus berapa, 4 gitu ya. Oke, 10, we got 10. Misalkan X nya kita ambil min 6, Y nya kita ambil 4, berarti kan min 6 kurangi 4 berapa itu, min 10. Dalam bentuk min 10, 10. Oke, ini tidak kelihatan ya, saya taruh di bawah saja seperti ini. Nah, biar kelihatan nih kalian. Oke, sekarang kita coba yang kita pisah. Kita pisah negatif 6 ya, kita pisah dengan berapa, 4 ya. Nah, hasilnya 2. Jadi hati-hati untuk nilai mutlak penjumlahan dan pengurangan, dia tidak sama dengan ya. Tapi kalau perkalian dan pembagian, dia sama dengan. Oke ya. Untuk lebih memahami sifat-sifat nilai mutlak, kalian harus sering-sering berlatih. Oke. Selamat belajar.